Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ainadil Askia dengan nomor NIM 24080460005. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mandiri dan ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan mata kuliah metode statistika dengan dosen pembimbing Bu Emi Siswanah MSc, kelas Matematika 1A. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing adalah sebagai berikut. Ini adalah data 10 minggu terakhir dari ketiga pupuk tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Ini adalah hasil pengerjaan manual saya yang sudah saya kerjakan. Telah terbukti bahwa berdasarkan penghitungan rata-rata, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Sekarang kita dapat membuktikan melalui aplikasi SPSS apakah sama dengan hasil yang saya kerjakan dalam manual ini. Sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS. Oke. Ini saya sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS. Setelah itu, kita klik tombol variable view. Name ini kita isi dengan X dan Y. Bagian desimal kita ganti dengan 0. Setelah itu, bagian label yang X kita tulis jenis pupuk. Dan yang Y kita tulis dengan tinggi tomat. Untuk values kita isi 1 untuk pupuk kandang. Ini adalah kodean. 1 untuk pupuk kandang. 2 untuk pupuk kompos. Dan 3 untuk pupuk kascing. Setelah itu kita klik OK. Untuk yang make sure kita ganti dengan scale dan yang bawah kita ganti dengan nominal. Nominal. Oke, sekarang kita masuk ke data view. Oke, kita sudah masuk ke data view dan di sini sudah otomatis X masuk ke dalam sini dan Y masuk ke dalam sini. Untuk X, kita isi pengkodean 1 untuk pupuk kandang, kita klik enter, maka secara otomatis 1 itu akan berubah menjadi pupuk kandang karena pengkodean 1 tadi untuk pupuk kandang. Yang kedua yaitu pupuk kompos. Secara otomatis jika kita ditekan 2 dan enter maka akan saya tulisan pupuk kompos. Dan yang ketiga pupuk kascing.
Setelah itu, untuk yang Y, kita masukkan data dari ketiga pupuk tersebut. Sebelumnya saya sudah menyalinnya ke dalam Excel. Ini dia data-data yang sudah saya salin di Excel. Kita copy. Kita masuk ke SPSS, tempel. Ini sudah saya masukkan semua data-datanya. Setelah itu kita klik analysis, klik description status, explore. Yang jenis pupuk atau yang kita kode dengan X kita masukkan ke vektor, dan tinggi tomat kita masukkan ke dependent list. Setelah itu klik OK. Itu nanti akan keluar seperti ini. Ya, disini kita dapat memasukkan min dari pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk casting, minimum maksimumnya sini sudah langsung ada. Setelah itu kita cari ke ANOVA. Oke, karena kita ingin membuktikan pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk dan pupuk casting apakah memiliki keefektifan yang sama, maka kita menggunakan ANOVA. Pertama, kita klik analysis, lalu klik komponen, lalu klik one way ANOVA. Kita masukkan yang jenis pupuk ini ke dalam faktor, dan tinggi tomat ini ke dalam dependent list. Lalu kita klik option, kita klik description dan homogen ini. Setelah itu continue, lalu post hack, klik di continue. Setelah itu kita klik OK, lalu langsung keluar. Oke, ini adalah hasil dari ANOVA. Uji basisnya dan dasar pengambilan keputusan dengan SPSS ANOVA yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk casting tidak memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima, sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk casting memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kesimpulannya, karena nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,073 lebih dari 0,05 maka H0 diterima, sehingga pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting memberikan hasil keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian kita lihat dari hasil mengerjakan manual kita apakah sama dengan kesimpulan yang telah kita buktikan dengan SPSS. Ini dia hasil dari mengerjakan manual saya, dan di sini kesimpulannya berdasarkan perhitungan rata-rata pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casting mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Jadi antara kita mengerjakan menggunakan manual dan mengerjakan menggunakan SPSS hasilnya sudah sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk soal nomor 1, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk soal yang kedua, berdasarkan soal nomor 1, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Kita bisa mengerjakan ini dengan uji kesamaan rata-rata dua variansi. Sebelumnya saya telah mengerjakan
mengerjakan soal nomor 2 ini dengan manual belum, dan dapat kesimpulan bahwa pupuk kandang dan pupuk casting memiliki keefektifan yang sama. Sekarang kita akan mencoba mengerjakannya melalui SPSS. Pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS. Setelah masuk ke program SPSS-nya, kita klik ke variable view. Name ini kita tulis dengan X bagi simbol dan Y. Kita ubah desimal ini menjadi 0. Label kita tulis jenis pupuk, dan yang Y kita tulis tinggi tomat. Value kita tulis dengan kode 1 untuk pupuk kandang, dan 2 untuk pupuk casting. Klik OK. Make sure ini kita ganti scroll semua. Setelah itu kita masuk ke data view. Kita masukkan kode pupuk kandang sebanyak 20 karena datanya ada 20, dan 2 untuk pupuk casting. Setelah itu kita akan memasukkan data. Sebelumnya saya sudah menyalin datanya di Excel. Di sini kita tinggal menyalin. Di sini saya telah memasukkan data-data dari pupuk kandang dan pupuk casting. Selanjutnya kita akan menguji rata-rata 2 variansi, sehingga saya menggunakan analysis, setelah itu complement, lalu independent sample t-test. Ini kita masukkan X ke dalam grup variabel dan Y ke dalam test variabel. Setelah itu kita klik ini define group ini. Grup 1 kita masukin 1 dan grup 2 kita masukin 2. Setelah itu continue, lalu oke. Ini adalah output dari soal nomor 2 yang telah kita kerjakan dalam SPSS. Kita menemukan hasil T yaitu 1,9, dan signifikannya yaitu 0,065 dan 0,067. 0,065 dan 0,067 itu lebih besar daripada 0,05, sehingga kesimpulannya bahwa pupuk kandang dan pupuk casting memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Selanjutnya kita lihat apakah hasil ini sama dengan hasil yang kita kerjakan secara manual. Ini adalah hasil yang saya kerjakan secara manual. T-nya kita mendapatkan 1,9 sama dengan yang SPSS, dan kesimpulannya pun sama, yaitu pupuk kandang dan pupuk casting memiliki keefektifan yang sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk soal nomor 2, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk soal nomor 3, yaitu seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan.
Hasil dari pengisian angka tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil dari pengisian angka motivasi kerja dan kepuasan kerja. Yang ditanyakan: A. Tentukan persamaan regresinya. B. Tentukan koefisien korelasinya. Dan C. Tentukan koefisien determinasinya. Sebelumnya saya telah mengerjakan secara manual dan ini adalah hasil pengerjaan saya. Yang persamaan regresi kita menemukan y-topinya yaitu A plus bx yaitu 140,72171919726 dan b-nya yaitu min 0,16187008111 sehingga y-topi yaitu 140,72171971976 plus min 0,16187008111x. Koefisien korelasinya saya menemukan min 0,086 dan koefisien determinasinya yaitu 0,74%. Sekarang kita akan membuktikan melalui SPSS. Ini saya sudah masuk ke dalam program SPSS. Selanjutnya kita masuk ke variable view. Ini kita tulis motivasi. Yang kedua yaitu kepuasan. Desimalnya kita ganti dengan 0. Labelnya untuk motivasi kita tulis X dan untuk kepuasan kita tulis Y. Selanjutnya untuk make sure kita ganti dengan scale semuanya. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini kita akan memasukkan data dari motivasi dan kepuasan. Sebelumnya saya sudah memasukkannya ke dalam tinggal nalin. Ini saya sudah ada di Excel. Kita akan mengopi data motivasi dan kepuasan. Setelah itu lalu kita di sini datanya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke analyze karena kita ingin mencari regresi, maka kita klik regression ini lalu linear. Kemudian kita masukkan yang motivasi itu ke dalam independen dan yang kepuasan ke dalam dependen. Selanjutnya kita klik OK. Ini adalah hasil output dari data yang telah kita masukkan dalam SPSS. Kita mendapatkan A yaitu 140,722 dan B kita mendapatkan min 0,162. Kesimpulannya yaitu y-topi sama dengan A plus bx. Dari data tersebut diperoleh nilai A ini yaitu 140,722 dan nilai B yaitu min 0,162 sehingga dapat ditulis persamaan regresinya yaitu y-topi sama dengan 140,722 plus min 0,162x. Kemudian yang kedua kita akan mencari koefisien korelasi dari data. Kita masuk lagi ke dalam SPSS. Kemudian kita masuk ke analyze. Setelah itu karena kita ingin mencari korelasi, maka kita klik correlation ini. Kemudian bivariate. Antara X dan Y ini dimasukkan ke variabel semuanya.
kemudian klik option, kita perlu melihat apakah ada yang kecentang sini atau tidak. Kalau emang ada, kita harus menghapusnya seperti ini. Setelah itu continue. Kemudian oke. Karena kita mencari korelasi, maka kita pilih correlation ini. Ini adalah hasil korelasi dari SPSS. Kesimpulannya, karena koefisien korelasi dilambangkan dengan R, maka diketahui nilai korelasinya yaitu R sama dengan min 0,086. Percent correlation yang ini ya, min 0,086. Kita akan membuktikan apakah sama dengan hasil manual yang sudah kita buat tadi. Di hasil manual, kita juga mendapatkan yaitu 0,086, jadi sama dengan yang ada di SPSS tadi. Kemudian untuk koefisien determinasi yaitu R kuadrat atau koefisien korelasi dikuadratkan, yaitu 0,086 dikuadratkan, sehingga menghasilkan 0,007367795, atau jika dipersentasekan maka menjadi 0,74%. Sebelumnya kita akan mencoba menghitungnya di dalam program SPSS. Sebelumnya kita masuk ke dalam program SPSS-nya. Kita pilih analyze, kemudian regression ini linear. Ini kan sudah otomatis dimasukkan karena tadi kan sudah dimasukkan yang motivasi dimasukkan ke independen, dan itu yang dia dimasukkan ke yang independen ini. Kemudian kita klik OK. Kita lihat yang mode summer. Ini di hasil output yang kita peroleh dari SPSS. Ini adalah koefisien determinannya yaitu 0,007. Kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu koefisien determinasi merupakan nilai dari koefisien korelasi dikuadratkan atau disimbolkan dengan R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 0,007, atau jika dijadikan persentase maka menjadi R kuadrat sama dengan 0,74%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk soal nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata dari awal sampai akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.